Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Salam Indonesia. Sekeng dalu pamirsa, pepanggihan malih kalian kula Astariartno Swastiastuti salebeting pawartos Ngayogyakarta. Pawartos sosial kabudayan ingkang mentes migunani lan merakyat saking wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Sawetawis pawartos ingkang badhe katur inggih menika aparatur sipil negara supados mboten kados juragan awit ayahanipun inggih ngladosi masyarakat. Ngetum putu bumbu kangge takjil ngiras ngangkat tetedan tradisional. Kejawi pedikan pawartos kala wau ugi badhe kaaturaken pawartos wigati sanesipun. Pramila sumangga dipun semak jangkeping pawartos Ngayogyakarta. Kangge ngindakaken mutu latosan dhateng masyarakat, Pemkab Bantul tansah kupiya kangge mbenahi mutu pelayanan publik. Kejawi nambah piranti panyengkuyung latosan, Pemkab ugi suka pembinaan dhateng aparatur sipil negara ingkang sesambetan langsung dhateng layanan publik. Dipun panggi sasampunipun ngebiyakaken sosialisasi sistem informasi pelayanan publik dhateng Gedung Mandala Sabha Pemkab Bantul, Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meratelaken badhe tansah benahi mutu latosan dhateng masyarakat. Laras kalian kodratipun aparatur sipil negara inggih ngladosi masyarakat. Satemah ugi kedah gadah mental juru lados ingkang sae inggih menika ngladosi hak-hak masyarakat mboten malah gadah mental juragan. ASN kita yang menangani pelayanan publik ini haruslah memiliki mental sebagai pelayan yang baik, bukan sebagai juragan. Yang akan kita layani adalah masyarakat, sehingga pelayanan publik yang baik itu akan mendorong capaian kinerja di bidang ekonomi juga, karena akan menyangkut izin-izin investasi, izin usaha yang harus kita layani secara cepat. Halim ngajab dhateng ASN ingkang sesambetan langsung kalian masyarakat kangge nengenaken 4 pilar utama pelayanan masyarakat. Inggih menika mudah, murah, cepat lan akuntabel. Kanthi profesionalisme pelayanan masyarakat, Halim pitados perekonomian masyarakat badhe tumut kaperbawan, awit iklim investasi badhe dados langkung gampil lan boten ribet. Anang Zainuddin, Jogja TV. Amrih kangge kawilujengan lampah lalu lintas mliginipun sakdanguning arus mudik lan arus balik lebaran, Dinas Perhubungan sesarengan kalian Satlantas lan Satpol PP nindakaken uji petik niti priksa kendaraan angkutan antar kota antar provinsi utawi AKAP. Paniti priksa menika dipun adani dhateng 3 papan ingkang beda ing tlatah Kabupaten Bantul. Petugas gabungan saking Dishub, Polres lan Satpol PP Bantul nindakaken rem cek kendaraan angkutan umum dhateng sawetawis titik. Priksan kasebat nyakup surat kelengkapan kendaraan inggih STNK, kir menapa dene kelayakan jalan kendaraan. Wonten ing krida menika petugas Dishub ugi mriksa fungsi kendaraan kadosta posisi kemudi, elektrisasi kendaraan, rem, jangkeping piranti darurat ngantos ing pirangan mesin. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Anjar Arintoko meratelaken rem cek dipun lampahi amrih kendaraan saestu layak jalan kangge sarana mudik lan balik lebaran pinjing. Saking 3 titik kangge uji petik menika, petugas nilaaken bilih sedaya kendaraan ingkang dipun priksa inggih sae lan layak jalan. Rem cek menika badhe tansah dipun adani ngantos lebaran pinjing. Ini yang di 3 lokasi ini fokus ke mesin, seperti mesin, terus sen, ya, rem, untuk angkutan-angkutan wisata dan bis antar kota seperti ini.
rekomendasi di beberapa tempat. Kalau yang di Palbapang tadi itu memenuhi syarat, di Brasikat juga. Nah, ini masih di ini masih berlangsung. Intinya di sub adalah nanti untuk mewujudkan bagaimana kendaraan ini bisa nyaman dan memberikan keselamatan bagi para penumpang. Anang Zainuddin, Jogja TV. Dungkap lebaran, sedaya margi ing Sleman kawontenanipun sae, satemah aman kangge langkung arus mudik lan balik lebaran. Sinaosa wonten sawetawis perangan margi baku ingkang rawan macet, nanging Pemkab Sleman sampun nyawisaken jalur alternatif ingkang ugi sae kangge langkung. Margi ing Kabupaten Sleman panjangipun 700 km lan sedayanipun inggih sae saged kangge langkung kanthi skeca mliginipun ngadepi arus mudik lan balik lebaran. Dene lampah pambangunan underpass dhateng Pros Kawanan Kentungan Sleman inggih taksih lumampah, nanging ing sakiwatengen papan ingkang dipun bangun aspal margi dipun wiyaraken satemah inggih langkung rancak kangge lampah lalu lintas. Pambangunan sekawan kretek ing Jalan Gito Gati 3 ing antawisipun sampun rampung, satemah saking Pros Kawanan Grojogan dumugi Jalan Palagan inggih saged kangge langkung maneka jinis kendaraan. Miturut petangan, dungkap lebaran benjing wonten sawetawis margi ingkang rawan kemacetan. Salah satunggalipun inggih menika dhateng Jalan Magelang tlatah Kecamatan Tempel. Kangge ngawekani macet ugi sampun dipuncawisaken jalur alternatif. Inggih menika kendaraan saking arah Semarang ingkang badhe dhateng Solo saged langkung tlatah Turi tembus dumugi Kalasan. Dene ingkang badhe dhateng arah Kulon Progo dipuncawisaken jalur alternatif langkung Pros Kawanan Kecamatan Tempel Mangidul, Butul Kelangon Jalan Wates tlatah Sedayu Kabupaten Bantul. Kalih jalur alternatif kasebat marginipun inggih sae lan skeca kangge langkung. Memang proyek-proyek yang ada di APBD Sleman itu masih belum mulai. Cuma wilayah Sleman kelimpahan kegiatan-kegiatan yang dari dana pusat seperti underpass. Dan underpass kita berusaha untuk koordinasi dengan pihak PPK maupun kontraktor. Kita berharap H-1 itu sudah clear dan arus kendaraan sudah harus bisa dilalui. Kemudian yang Gito Gati itu ada 4 jembatan, sudah 3 jembatan selesai. Dan insya Allah itu juga akan memperlancar masyarakat yang akan melewati arus ruas di jalan Gito. Secara keseluruhan, jalan Kabupaten Sleman cukup mantap untuk dilewati pemudik dan arus balik. Ada beberapa titik-titik rawan kemacetan, yaitu yang dari utara sekitaran Tempel. Itu nanti kita atur dengan rambu portable, petunjuk untuk jalur alternatif lewat jalan nasional sampai dengan ke Kalasan. Kemudian ke arah barat, arah Wates dan Purworejo, kita lewatkan jalan Tempel Klangon. Nah, kita bantu dengan rambu petunjuk jurusan. Ing taun 2019 samangke, Pemkab Sleman sampun nyawisaken anggaran redono 100 miliar rupiah kangge ndandosi sawetawis kretek sarta peningkatan lan pemeliharaan sawetawis margi ing Sleman. Dene anggenipun garap saksampunipun lebaran benjing. Amrih lalu lintas lebaran boten keganggu wontenipun tumpukan material. Subardi, Jogja TV. Pamirsa, sasampunipun pariwara badhe katur pawartos. Kathah warga ingkang wiwit linton arta pecahan enggal. Tetepo nyawiji kalian Jogja TV. Tak ada keraguan ketika semua penghargaan diberikan kepada Emco cat kayu dan besi terbaik. Penghargaan International Super Brands, 2 rekor bisnis, top brand, dan produk cat terfavorit pilihan pembaca majalah Idea dan tabloid rumah. Penghargaan sebagai bukti reputasi yang menobatkan Emco sebagai cat kayu dan besi terbaik. Emco merubah yang biasa menjadi luar biasa. Sebelum terapi di enggal dangan, tinggi badan saya hanya 159 cm.
tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Tlogo, Prambanan. Kathah warga ing Kulon Progo ingkang lila antri lan desuk-desukan amrih saged linton arta pecahan enggal dhateng sangajenging Peken Wates. Peken Wates inggih salah satunggaling titik kangge linton arta dening mobil layanan khas keliling Bank Indonesia. Lebaran inggih taksih kalih minggu malih. Nanging sampun kathah warga ingkang linton arta pecahan enggal dhateng sawetawis papan. Salah satunggaling papan kangge linton arta mobil layanan khas keliling Bank Indonesia inggih menika dhateng Peken Wates Kulon Progo. Sinaosa hawa sakalangkung benter nanging atusan warga lila antri lan desuk-desukan amrih saged linton arta pecahan enggal. Sinaosa ladosan saweg bikak jam 11 enjing, nanging sawetawis warga dhateng langkung gasik amrih saged pikantuk antrian dhateng ajeng. Kasir kantor perwakilan Bank Indonesia Ahmad Yusron Irsyadi meratelaken dhateng Peken Wates menika sampun dipuncawisaken arta gunggung 380 yuta rupiah ingkang saged dipuntanjakaken dening masyarakat ingkang kepengin linton arta pecahan enggal wiwit saking 1.000, 2.000, gangsal 1.000, 10.000 lan 2.000 rupiah. Ini Bank Indonesia melakukan kegiatan khas keliling itu di Pasar Wates kita menyediakan modal 380 juta. Itu kita asumsikan 100 penukar. Nanti kalau misalkan masih ada sisa masih kita layani seperti itu. Dan antusias di Pasar Wates sungguh luar biasa. Sawetawis warga nilaaken remen wontenipun ladosan linton arta menika, salah satunggalipun inggih menika Sulismiati ingkang sampun dateng wiwit jam 8 enjing kangge linton arta pecahan enggal ingkang badhe dipuntumaken benjing nalika lebaran. Iya, dari dapat. Tukar berapa? Ini 1.600.000. Buat apa nanti? Buat dibagikan ke sana saudara yang anak kecil. Nyawer gitu ya? Buat bagi-bagi saudara? Iya. Memang tradisi atau seperti apa? Iya, tradisi. Kalau kemarin saya tukar di itu, bank yang ada di Proliman itu. Bedanya kalau di sini apa? Kalau di sini banyak sekali antri. Kalau di sana kan ini udah ada nomor antrian itu loh Pak. Jadi kan langsung urut. Kalau di sini enggak, kobrotan. Rida Junianto, Jogja TV. Atusan anggota saking maneka klub kendaraan roda sekawan ingkang nyawiji salebeting forum komunikasi Komunitas Otomotif Jogja FK2OJ ngadani silaturahmi lan buka siam sesarengan kalian santri Pondok Pesantren Tahfiz Raudatus Salam ing Dusun Karangsari Sendang Tirto Berbah Sleman. Lumantar krida menika kaajab badhe nyupeketaken patembayan kangge mujuti Ngayogyakarta ingkang aman lan tentrem. Atusan anggota maneka klub kendaraan roda sekawan ingkang nyawiji salebeting forum komunikasi Komunitas Otomotif Jogja FK2OJ ngadani silaturahmi lan buka siam sesarengan santri Pondok Pesantren Tahfiz Raudatus Salam ing Dusun Karangsari, Sendang Tirto Berbah Sleman dinten Jemuah sonten.
Krida menika sinartan kalian bakti sosial masrahaken sumbangan kangge pondok pesantren ingkang dipun tampi langsung dening pengasuh pondok pesantren. Krida menika inggih kangge nyepeketaken silaturahmi sarta pasderekan. Ing Ngayogyakarta wonten 189 komunitas klub otomotif ingkang nyawiji salebeting FK2OJ lan kaajab badhe dados wadah kangge sesambetan antawisipun setunggalan sanesipun kangge mujuti Ngayogyakarta ingkang aman lan tentrem. Setelah ini besok-besok juga akan ada pembuka bagi takjil dan buka bersama juga dengan di daerah-daerah lain. Tetapi hari ini semuanya ditiadakan kegiatan komunitas otomotifnya, semua fokus di FK2OJ untuk hari ini dan untuk esok. Ya, jadi kami datang ke sini untuk berbagi. Oke, nanti kami menang tentang kelompok komunikasi ini. Karena itu bagi kami tentu saja sangat penting sekali untuk bisa menuju langkah ke depan. Karena dengan komunikasi segala sesuatunya akan dapat diraih. Kejawi buka siam sesarengan ing wulan suci Ramadan menika, Forum Otomotif Jogja Kasbat ugi gadah rantaman badhe nggelar aksi sosial ngedum takjil lelahanan kangge masyarakat ingkang badhe dipun adani dhateng maneka titik margi ing Ngayogyakarta. Hari Atmaja, Jogja TV. Pamirsa, sasampunipun pariwara badhe katur pawartos saking Solo lan Jawa Tengah tetepon nyawiji kalian Jogja TV. Kepingin sehat, digosok saja pakai param dan minyak gosok inggal sehat. Param gosok inggal sehat diramu 7 macam ramuan: jahe, serai, cengkeh, mentol, gondopuro, dan lain-lain. Berkhasiat membantu memperlancar peredaran darah agar badan selalu sehat. Param gosok inggal sehat dipakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar. Jangan percaya sebelum mencoba. Bisa dibeli di apotek-apotek, toko obat, dan Jogja TV. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Wayahe, melu kuis Hatari Jogja TV. Dapatkan hadiah Rp500.000 untuk 2 orang pemenang setiap episodenya. Caranya, saksikan Jogja TV setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu setelah azan maghrib selama bulan Ramadan. Beli produknya dan ikuti kuisnya. Kuis Hatari, teman terbaik berbuat baik. Wayahe, wayahe. Krida ingkang dipun gelar dening mahasiswa ing Solo, Jawa Tengah menika inggih minangka wujud raos syukur dhateng ngarsanipun Gusti. Para mahasiswa ngabuburit sinambi ngetumaken kue tradisional putu bumbung kangge menu takjil dhateng masyarakat ing Ngarsopuro, Solo. Pawartos menika ngiras mungkasi giaran pawartos Ngayogyakarta ing dalu menika malam Kemis Pon 21 Mei 2019 utawi 18 Poso 1950 taun B Windu Sangoro.
Lan sampun ngantos kata lompen nyemak giaran seputar Jogja sak sampunipun giaran menika. Sedaya kanca ingkang ngayahi karya sarta kula Astriyartno Swastiastuti ngaturaken agunging panuwun awit kawigatosan panjenengan sedaya. Lan tetepon nyawiji kalian Jogja TV, tradisi tiada henti. Salam Indonesia. Sawetawis bakul putu bumbung sengkut ngeracik putu bumbung saking glepung beras kasar. Sasampunipun dipun isi gendhis jawi lan klapa parutan, wuluh bumbung dipun net, salajengipun dipun kukus dhateng uap penter. Suwanten awit medalipun uap saking dandang inggih dados ciri mati bakul putu bumbung. Sasampunipun kuih putu mateng, tumuli dipun wungkus lan dipun tumaken dhateng masyarakat ingkang nedeng langkung ing tlatah Ngarsopuro Solo. Ngabuburit kanthi ngedumaken tetedan tradisional menika nampi tanggapan gumathok saking masyarakat. Sawetawis nilakaken bilih putu bumbung menika inggih ngengetaken dhateng jajanan rikala alit awit sakmangke sampun awis-awis dipun prangguli. Bagian takjil. Tahu ya. Dapat putu berapa itu? Ini dapat putu 2. Gimana sih rasanya putu? Rasanya putu itu ada gurihnya, ada rasa manisnya dari gula Jawa, terus ada dari kelapanya. Supriyono ingkang sampun gangsal welas taun sadyan putu bumbung nelakaken remen, dene daganganipun dipun borong kangge takjil. Pangajapipun kuih putu daganganipun ugi dipun remeni wiranem sakmangke. Senang dah. Saya sangat senang. Ya, semoga tahun depan dipanggil lagi. Saya sudah 2 kali ini Mas. Sini. Menyediakan berapa tadi Bapak? Tadi semua. Enggak Bapak aja. Ya, 250. 250 sama teman-teman ini berapa? Sama. Sama, semua sama. Kirang langkung 1000 kuih putu dipun tumaken kangge takjil. Kuih putu dipun pilih kangge ngangkat malih tetedan tradisional lan nepangaken malih dhateng wiranem. Kangge ngregengaken grida ngedum takjil menika, sawetawis mahasiswa dolanan ketipung kanthi wirama ingkang rancak. Berapa sih Mas? Ini kurang lebih 1000 putu dibagikan karena ini bulan Ramadan, kita mengadakan bagi-bagi takjil dalam bentuk kue putu. Kenapa putu Mas enggak nasi atau apa ini? Karena saat ini putu merupakan makanan yang agak langka di Solo ini. Maka dari itu kita mengenalkan kue tersebut kepada masyarakat agar tidak terlupakan. Heru Kristianto, Jogja TV. Acara ini dipersembahkan oleh Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pemkab Sleman berikan santunan kepada keluarga KPPS yang meninggal dunia. Hadapi mudik, Lebaran Angkasa Pura I siapkan 22 extra flight di Bandara Adi Sucipto dan YIA. Salam Indonesia. Pemirsa, selain 2 berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan merakyat di Yogyakarta serta Jawa Tengah juga akan kami hadirkan ke depan Anda. Bersama saya Bayu Hariesta dan saya Tiffany Zivana. Inilah Seputar Jogja selengkapnya. Ya, pemirsa, sebagai bentuk kepedulian kepada 8 petugas KPPS yang meninggal saat menjalankan tugasnya pada pemilu lalu, Pemkab Sleman memberi santunan kepada keluarga almarhum. Ya, santunan tersebut diharapkan bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan oleh para pahlawan demokrasi tersebut. Pemberian santunan kepada keluarga dari 8 petugas KPPS Kabupaten Sleman yang meninggal usai pemilu dilangsungkan di pendopo Parasamya Pemkab Sleman.
Santunan diserahkan oleh Bupati Sleman Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun dan diterima oleh ahli waris masing-masing. Sementara besaran santunan yang diberikan sebesar 5 juta rupiah per orang. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Eko Suhargono mengatakan dana santunan bagi keluarga KPPS yang meninggal dunia tersebut diambilkan dari pos anggaran jaringan pengamanan sosial Dinas Sosial Pemkab Sleman. Selain sebagai bentuk kepedulian, pemberian santunan tersebut juga sebagai tanda penghargaan atas jasa para almarhum dalam menjalankan tugas sebagai pahlawan demokrasi di Sleman. Sesuai dengan misi-misi Pak Bupati untuk mensejahterakan warganya dan para teman-teman anggota KPPS maupun Panwas itu kan sudah melaksanakan tugas negara. Negara yang Sleman ini merupakan bagian dari negara Republik Indonesia ini, maka untuk memberikan rasa nyaman juga agar keluarganya tidak merasa resah, hingga pemerintah Kabupaten Sleman itu memberikan bantuan santunan yang berasal dari anggaran pemerintah daerah melalui jaring pengaman sosial yang masing-masing kepada ahli warisnya dari anggota KPPS maupun Panwas yang meninggal itu sebesar 5 juta. Subardi, Jogja TV. Sementara itu pemirsa, ratusan warga di Klaten, Jawa Tengah menggelar aksi mendukung KPU dan Bawaslu serta menolak gerakan People Power. Masa aksi menilai gerakan People Power merupakan tindakan yang inkonstitusional. Aksi unjuk rasa digelar di pertigaan Tugu Tenun, Kota Klaten. Aksi diikuti para anggota dari berbagai elemen masyarakat yang menamakan diri Relawan Klaten Bersatu untuk Indonesia Maju. Sambil membentangkan berbagai poster dan spanduk, peserta aksi menyerukan penolakan mereka terhadap gerakan People Power yang berniat mengepung gedung KPU dan Bawaslu Pusat untuk menolak penetapan hasil pemilu. Koordinator aksi Rici Suprapto menegaskan, selain penolakan terhadap gerakan People Power, aksi Relawan Klaten Bersatu juga menjadi bentuk dukungan dan apresiasi terhadap kinerja KPU yang telah bekerja keras mensukseskan pemilu 2019. Dan terakhir, aksi juga dimaksudkan sebagai bentuk dukungan terhadap aparat TNI Polri yang berhasil mengantisipasi segala bentuk ancaman keutuhan bangsa. Relawan Klaten Bersatu bahkan menyatakan diri siap membantu TNI Polri bila dibutuhkan untuk melawan gerakan-gerakan apapun yang mengancam NKRI. Kita menolak People Power karena itu adalah hal yang inkonstitusional. Yang kedua adalah kita mendukung kinerja KPU agar KPU tidak merasa terancam, tidak merasa terbebani dengan hasil kerja yang sudah kita nilai sangat memuaskan. Yang ketiga adalah kita selalu mendukung kinerja aparat, di mana apa yang sudah dilakukan aparat dengan perbuatan-perbuatan yang preventif yang sangat berhasil untuk meredam kemunculan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain menggelar aksi unjuk rasa di jalan, Relawan Klaten Bersatu juga melakukan aksi simpatik dengan membagi-bagikan takjil kepada para pengguna jalan yang melintas. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, Kongres Advokat Indonesia atau KAI Klaten berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga kurang mampu yang terlibat dalam kasus hukum. Hal tersebut sesuai dengan visi misi KAI, yakni memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu berdasarkan undang-undang. Hingga saat ini masih banyak didapati warga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan hukum saat berhadapan dengan kasus hukum. Hal itulah yang mendasari Kongres Advokat Indonesia KAI Cabang Klaten memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada warga kurang mampu yang terlibat kasus hukum.
Hal tersebut disampaikan oleh Bendahara KAI Kabupaten Klaten, Beni Dwi Saputra, saat pemberian santunan KAI kepada anak yatim piatu dari Panti Asuhan Desa Kenaipan, Kecamatan Juwiring, Klaten. Beni menegaskan jika pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu tersebut sudah menjadi komitmen bersama dan tertuang dalam visi misi organisasi berdasarkan undang-undang. Hal ini dilakukan agar warga miskin tetap bisa memperoleh haknya dalam pendampingan hukum ketika mendapati kasus hukum. Pada kesempatan ini kita terus mendampingi baik bagi klien ataupun bagi secara masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, tentunya dengan jasa kita yang kita tidak pungut biaya, dengan kita melihat dalam arti masyarakat yang memang butuh sekali bantuan hukum yang patut kita perjuangkan hak-haknya, dan kita sudah berkomitmen dalam keluarga besar DPC KAI Klaten, kita berkomitmen untuk siap untuk membantu dan apalagi dalam melindungi ataupun memperjuangkan kebenaran hak-hak hukum mereka di depan hukum di Indonesia. Ketua Dewan Pimpinan Daerah KAI Jateng Theo Wahyu Winarno mengatakan, selain pendampingan hukum, ia juga mendorong organisasi untuk terus melakukan kegiatan sosial, peduli terhadap sesama, salah satunya dengan anak yatim piatu, panti asuhan, dan lainnya. Itu ke depan budaya ini akan kami lanjutkan dan kami akan terus-menerus membangun advokat KAI yang bermartabat, berkualitas, berguna bagi masyarakat dan juga bagi masyarakat sekitar, khususnya terutama bagi kaum muda. Jadi itu yang saya bisa apresiasi untuk sore ini. Terima kasih teman-teman DPC KAI Klaten. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung tidak hanya pada kali ini, tapi juga di event-event yang lain. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Pemirsa, pengolahan sampah pasar di Bantul akan dioptimalkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Seputar Jogja. Bicara warna, Emco ahlinya. Bicara hemat, Emco ahlinya. Memang Emco, cat kayu dan besi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis, dan olahraga. Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Wayai, Melu Kuis Hatari Jogja TV. Dapatkan hadiah Rp500.000 untuk 2 orang pemenang setiap episodenya. Caranya, saksikan Jogja TV setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu setelah azan maghrib selama bulan Ramadan. Beli produknya dan ikuti kuisnya. Kuis Hatari, teman terbaik berbuat baik. Wayahe, wayahe. Kembali di Seputar Jogja, pemirsa, untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPST Piukan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berencana menghidupkan kembali peralatan mekanik pengolahan sampah yang ada di pasar tradisional. Nantinya 5 pasar besar di Bantul akan dijadikan pilot project optimalisasi pengelolaan sampah pasar mulai akhir tahun mendatang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Ari Budi Nugroho mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Wakil Bupati Bantul terkait dengan rencana optimalisasi pengelolaan sampah pasar tradisional. Sejauh ini sampah baru dipilah menjadi sampah organik dan non-organik dan belum ada pengolahan sampah organik menjadi pupuk meski sejumlah pasar sudah memiliki peralatannya. Karenanya Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan penjajakan dengan investor untuk menghidupkan kembali mesin-mesin pengelolaan sampah. Sebenarnya masalahnya sampah yang ada di pasar ya,
kita akan mencoba untuk melakukan ya terobosan sehingga nanti permasalahan sampah yang ada di pasar itu bisa tertangani. Intinya kalau bisa tertangani di pasar, ini kan tidak harus sampai ke TPA. Jadi di mana sampah yang ada di pasar diproses, kalau yang organik kan bisa diproses menjadi kompos dan sebagainya. Nah, intinya kita akan mencoba mengoptimalkan itu dengan melakukan ya terobosan, dengan menjajaki kerjasama begitu yang saling yang menguntungkan begitu. Ari menambahkan ada 5 pasar besar yang akan dijadikan pilot project optimalisasi pengelolaan sampah pasar, yakni Pasar Bantul, Pijenan, Imogiri, Niten, dan Piungan. Kelima pasar tersebut sudah memiliki lokasi dan peralatan pengolahan sampah yang cukup dan tinggal melakukan penambahan atau pemutakhiran saja. Jika optimalisasi berhasil dijalankan, maka diprediksi akan mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPST Piungan hingga belasan ton per hari. Ana Zainuddin, Jogja TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kota Yogyakarta akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah Porda DIY Oktober mendatang. Ya, Pemkot memastikan acara pesta olahraga tersebut akan berlangsung secara meriah. Menjelang bergulirnya Pekan Olahraga Daerah Porda DIY tahun 2019, jajaran KONI dan pemerintah Kota Yogyakarta sebagai tuan rumah melakukan pengecekan terhadap kesiapan venue yang akan dipergunakan. Tempat yang disambangi diantaranya adalah Lapangan Karang Kota Gede dan Gor Kridosono. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi mengatakan, meski dari sisi venue, sarana dan prasarana yang ada sudah siap, namun pihaknya masih menunggu penetapan dari KONI DIY terkait venue mana yang akan dipakai untuk bertanding. Nantinya Pemkot akan segera melakukan perbaikan terhadap venue yang dianggap perlu perbaikan termasuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Sementara proses untuk persiapan venue akan melibatkan warga sekitar dan berbagai elemen masyarakat. Sesuatu yang membanggakan, Porda itu menjadi sesuatu yang membanggakan bagi atlet-atlet di provinsi. Makanya kami sekarang ini sedang menggodok apa acara pembukaannya, apa acara penutupannya, dan sebagainya. Karena kita punya 3 sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses pembukaan juga. Pembukaan dan penutupan juga harus sukses, karena kita ingin menjuara yang berbeda. Dan biasanya pembukaan dilakukan pada siang hari, nah ini kita nanti akan berbuat yang malam hari di Mandala Kuda. Meskipun di Mandala Kuda lampunya masih belum ada, ya kita nggak mau harus menyalakan lampu itu supaya nanti bisa. Itu kan kita bersihkan. Tapi warga kelihatannya akan berusaha untuk membersihkan untuk sholat itu. Oke. Pokoknya kita siap untuk menjadi tuan rumah. Porda DIY yang akan dimulai pada 10 Oktober 2019 tersebut akan mempertandingkan 40 cabang olahraga. Gelaran Porda DIY tahun ini dipastikan akan berlangsung meriah, di mana pembukaan dan penutupannya akan digelar di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Haryat Maja, Jogja TV. Angkasa Pura I siapkan 22 extra flight hadapi mudik Lebaran. Semakin informasi selengkapnya saat lagi hanya di seputar Jogja. Sebelum terapi di enggal dangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan karena kami memberikan bukti bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru RT 4 RW 2 Telogo Prambanan.
Anda masih menyaksikan Seputar Jogja, pemirsa. Untuk menyambut arus mudik lebaran tahun 2019, PT Angkasa Pura I telah melakukan berbagai persiapan, termasuk posko terpadu angkutan udara lebaran 2019 dan penerbangan tambahan atau extra flight. Ya, extra flight ini nantinya akan terbagi menjadi dua, yakni melalui Bandara YIA di Kulon Progo dan Bandara Internasional Adi Sucipto. Menyambut arus mudik lebaran tahun 2019, PT Angkasa Pura I akan melakukan penambahan penerbangan atau extra flight, yakni melalui Bandara Internasional Adi Sucipto dan Bandara baru di Kulon Progo, Yogyakarta International Airport. General Manager PT Angkasa Pura I mengatakan nantinya akan ada 22 extra flight dari 4 maskapai, yakni Air Asia, Express Air, Lion Air, dan Sriwijaya Air. Dari 22 extra flight tersebut, 13 diantaranya melalui Bandara YIA dan 9 extra flight melalui Bandara Internasional Adi Sucipto. Nah, dari extra flight ini kami melihat ada yang mengusulkan di jam pagi sampai dengan sore, bahkan sampai dengan malam. Nah, terkait dengan himbauan Bapak Menteri bahwa extra flight ini akan diarahkan semuanya ke Yogyakarta International Airport atau YIA. Ini yang sudah kami terima ada 20 flight. Nah, yang 9 diantaranya tapi mengajukan malam hari. Ya. Karena di YIA ini operating hours-nya adalah dari mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 18, maka yang malam hari tetap kemungkinan akan diselenggarakan di Adi Sucipto. Selain extra flight, PT Angkasa Pura I juga menambah fasilitas penunjang lainnya seperti posko terpadu angkutan udara lebaran tahun 2019 yang akan dibuka selama 16 hari, mulai tanggal 29 Mei hingga 13 Juni 2019 dan tersebar di Terminal A dan Terminal B Bandara Internasional Adi Sucipto. Sementara itu, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Airnav Indonesia juga telah melakukan persiapan terkait pengaturan lalu lintas dan mewaspadai munculnya balon udara di sekitar 2 bandara di Yogyakarta tersebut. Masalah pengaturan lalu lintas udara untuk di Bandara Adi Sucipto dengan Bandara YIA itu terpisah, ya. Masing-masing mempunyai prosedur sendiri-sendiri yang berbeda. Dengan demikian maka petugas kami akan bisa melayani dengan safety yang tinggi, dengan kenyamanan yang tinggi, dengan kelancaran yang jauh lebih bagus untuk yang di Bandara YIA Kulon Progo. Namun demikian untuk yang di Bandara Adi Sucipto juga sama. Visintiarina, Jogja TV. Dan pemirsa, kini saatnya kami sampaikan informasi seputar cuaca. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di Kabupaten Sleman diprediksi berawan, sedangkan Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Bantul, dan Gunung Kidul diprediksi cerah berawan, seluruhnya dengan suhu rata-rata antara 22 hingga 23 derajat Celcius. Sementara itu, sebagian wilayah Jawa Tengah, Purworejo, dan Magelang diprediksi cerah berawan dengan suhu 20 hingga 32 derajat Celcius, sedangkan Klaten, Solo, dan Sukoharjo cerah dengan suhu 22 hingga 34 derajat Celcius. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Seputar Jogja edisi kali ini. Namun jangan Anda lewatkan, saat lagi akan hadir informasi dari Warta Advertorial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami berdua undur diri. Selamat malam dan salam Indonesia. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400.
Seluruh tubuh saya tidak bertenaga, kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Halo. Halo, Pak. Kok belum pulang? Sabar ya, Ma. Kalau lembur gini, siapa tahu kita jadi bisa beli rumah. Iya, Pak. Mama juga ikut usaha kok dengan belanja di Mirota Kampus. Belanja luar biasa murah, bisa dapat rumah di Mirota Kampus dan Mana Kampus. Setiap belanja Rp30.000 dan kelipatannya, Anda berhak mengikuti undian berhadiah. Dapatkan 1 rumah tipe 36 plus furniture, serta hadiah menarik lainnya. Mirota Kampus, rumah belanja terpercaya. Pengurus Pusat PP Muhammadiyah berencana membangun sebuah pusat kebudayaan Islam Indonesia di DIY. Pusat kebudayaan Islam Indonesia ini nantinya dapat menjadi rujukan sekaligus penyebar nilai-nilai keislaman dan kebudayaan khususnya DIY dan Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Gedung Wilis Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Selasa kemarin. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan tujuan PP Muhammadiyah merancang Pusat Kebudayaan Islam Indonesia ialah sebagai wadah untuk menggali, menampilkan, dan memproduksi nilai-nilai keislaman dan kebudayaan. Pusat Kebudayaan Islam Indonesia akan terdapat nilai-nilai yang bisa dijadikan rujukan bagi generasi muda agar mereka paham tentang kebudayaannya. Pendirian Pusat Kebudayaan Islam Indonesia dilakukan karena PP Muhammadiyah merasa prihatin dengan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang mulai tergerus oleh media sosial dan dunia digital. Selain itu juga karena terjadinya globalisasi dan modernisasi yang mencerabut pemahaman budaya masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaannya sendiri. Pusat Kebudayaan Islam Indonesia nantinya akan memiliki gedung sendiri yang rencananya akan dibangun dalam tahun ini. Pembangunan tersebut merupakan hasil kerjasama PP Muhammadiyah dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lokasi bangunan berada di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piungan, Bantul. Sekarang ini kan nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama mulai tergerus oleh media sosial dan dunia digital yang masyarakat kita belum siap sepenuhnya. Yang kedua, karena globalisasi dan modernisasi itu sering mencerabut pemahaman budaya masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaannya sendiri. Haidar menambahkan Muhammadiyah dengan Keraton Yogyakarta selama ini telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kebudayaan DIY. Untuk itu PP Muhammadiyah berkeinginan membangun peradaban ke depan dengan menjadikan DIY sebagai bagian dari tonggak Pusat Kebudayaan Islam di Indonesia. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono berharap Pusat Kebudayaan Islam Indonesia nanti ada transfer nilai-nilai keislaman dan kebudayaan yang membawa bangsa ini maju dengan kepribadiannya. Pusat Kebudayaan Islam Indonesia ini menjadi sebuah bangunan yang akan menggambarkan masa depan Indonesia yang maju dan menjadi kebanggaan DIY sebagai salah satu destinasi wisata. Tim Liputan Humas Biro UHP Setda DIY. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar pembinaan potensi jaga warga dan Satlinmas dalam menciptakan suasana Kamtibmas yang kondusif, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jelang Lebaran tahun 2019 ini, ribuan Satlinmas nantinya akan diterjunkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di sejumlah objek wisata. Jaga warga dan Satlinmas merupakan potensi masyarakat dan mitra Polri yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Untuk itu Satpol PP DIY bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Gunung Kidul Rabu siang mengadakan pembinaan kepada sejumlah jaga warga dan Satlinmas bertempat di Kecamatan Wonosari. Karena ketentuan di kawasan pantai itu tidak diperbolehkan mendirikan 1 bulan setelah itu berdiri
Menurut Kepala Satpol PP DIY Novia Rahmat, peningkatan keamanan saat Hari Raya Idul Fitri sangatlah penting mengingat warga Gunung Kidul yang merantau saat liburan Lebaran nanti sebagian besar diantaranya akan mudik ke kampung halaman. Belum lagi saat libur Lebaran, tingkat kunjungan wisata ke Gunung Kidul diperkirakan akan meningkat tajam sehingga pengamanan wilayah harus diperketat dan petugas Satlinmas harus lebih peka terhadap tanggung jawab Kamtibmas lingkungan sekitarnya. Satpol PP DIY nantinya akan menerjunkan petugas Satlinmas di titik-titik keramaian yang ada di Gunung Kidul, termasuk di sejumlah objek wisata guna memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Pada hari ini kita melakukan konsultasi masyarakat di Kabupaten Wonosari. Itu dalam rangka temanya adalah pemberdayaan masyarakat dalam menjaga Linmas. Momen bulan puasa ini adalah dalam rangka menghadapi libur Lebaran. Sebentar lagi akan dan biasanya itu akan terjadi kemacetan yang luar biasa di Wonosari khususnya di Kabupaten Gunung. Anjar Ardityo, Jogja TV.